Ada satu zikir, selama saya memberikan zikir ini, orang punya hajat, punya masalah, punya penyakit, punya hutang, apa saja hajatnya, dan yakin sambil membayangkan hajatnya, subhanallah, akan dan segera datangnya pertolongan Allah. Sampai ada seorang yang menceritakan kondisinya dizalimi sama seorang keluarganya, sampai diancam macam-macam. Dia sudah tidak takut, sudah merasa takut, tidak bisa apa-apa. Mau lapor polisi takut, mau kemana takut. Saya kasih zikir ini. Subhanallah, dalam 1 minggu, orang yang biasa menzaliminya dan mengancam malah datang minta maaf. Zikir itu sangat istimewa, karena dari makna zikir itu kita mewakili Allah. Dan cukup bagi kita Allah wakil bagi kita mengurus atau menyelesaikan urusan kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Berapa banyak? Bebas. Saya selalu jaga zikir ini selepas witir. Saya suka witir sebelum tidur. Begitu saya selesai witir, sambil saya tidur berbaring, saya baca sampai tidur. Sampai sudah apa? Sudah tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. InsyaAllah dengan yakin segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terkait soal rizki, habis salat subuh, yang biasa suka duduk habis subuh sampai terbit matahari. Yang suka habis subuh duduk di musalla, di tempat salatnya, atau di masjid, atau di rumah. Habis subuh ada yang suka duduk sampai terbit matahari. Ya kira-kira kalau waktu terbitnya matahari, kalau anda supaya tidak salah hitung, dari pas azan hitung 2 jam. Mulai pas azan hitung 2 jam. Kalau hitung 2 jam berarti anda habis 2 jam boleh salat. Tapi sebelum 2 jam, kira-kira 20 menit, antara 15 menit sampai 20 menit, matahari memang sudah terbit. Tapi saat persis terbitnya matahari, tidak boleh salat. Harusnya habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit, baru boleh anda salat. Jadi mau hitungkan waktu terbitnya matahari, pas azan, kira-kira 1 jam 40 menit. Mulai dari waktu, misal, kalau azan jam 4, ya anggap azan jam 4. Kapan terbit matahari? Jam 5, 40 atau 45. Kapan saya boleh salat? 15 menit lagi, baru anda salat. Dari anda salat itu, bisa salat namanya isyraq, atau syuruk, ya, ada orang bilang syuruk, atau salat duha. Karena waktu salat duha mulai dari waktu terbitnya matahari, habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit sampai dekat zuhur. Kalau zuhur jam 12, berarti anda masih bebas salat duha sampai setengah 12. Sampai setengah 12. Salat duha jumlahnya 8, bukan 12. Yang disunnahkan 8. Paling sedikit 2. Jadi apakah boleh salat duha 2 rakaat? Boleh. Apalagi orang yang bekerja. Kalau mau salat duha 8 rakaat, nanti lama-lama dimarahin bos. Oh, kok kamu kemana sih pagi-pagi? Setiap pagi keluar, oh saya salat duha. Berapa? 8. Terus kerjaannya gampang nanti diurus. Ya kan anda harus sesuaikan kondisi kerjaannya. Tapi kalau 2 rakaat insya Allah tidak mengambil banyak waktu. Jadi begitu anda salat 2 rakaat. Kalau anda sampai 2 rakaat di awal pagi boleh. Nanti kira-kira agak mau masuk waktu siang, boleh 2 rakaat lagi. Jadi salat duha boleh dibagi. Misal jam setengah 7, sebentar jam 9, sebentar lagi jam 11. Dan yang paling afdal dalam salat duha 4 rakaat. Yang paling afdal salat duha 4 rakaat.
Dari habis salat subuh sampai terbitnya matahari, anda berbanyak baca suratul Fatihah. Subhanallah, suratul Fatihah ini memang namanya suratul Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Membuka, ya. Artinya akan Allah membukakan segala hajat kita. Sampai berkata ulama, kalau dibacakan saking kuat berkahnya Al-Fatihah, kalau dibacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati 100 kali akan kembali hidup. Percaya enggak? Hah? Ya, memang tidak ada yang bisa hidup. Tapi maksudnya apa perkataan ulama? Ini orang-orang yang baca bahasa Arab. Sampai saya pernah mendengar seorang ustaz yang membawa kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah saking kuat, dia mau tunjukkan kepada jamaah dahsyatnya Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah, berkahnya Al-Fatihah. Dia membaca sebuah kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah 100 kali kepada orang yang sudah mati akan hidup kembali. Dia langsung terjemahi. Akhirnya mereka salah faham. Maksudnya para ulama, seandainya Allah takdirkan orang itu hidup karena berkahnya Al-Fatihah. Intinya apa? Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa manfaatnya. Kenapa? Karena isinya memuji Allah dan isinya memohon kepada Allah. Dan setinggi-tinggi permohonan sesudah memuji Allah, satu, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu jamaah sekalian yang suka berdoa kepada Allah, begitu anda puji Allah, pertama anda minta, sebelum minta rizki, ampunan dosa, segala hajat, minta ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat sesudah berdiri dari rukuk membaca sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kata Rasulullah, saya melihat 37.000 malaikat yang menuliskan doa ini. 37.000 malaikat yang menuliskan doa ini. Kalau sebanyak itu malaikat menulis doa ini, memberikan tanda doa itu sangat luar biasa. Jadi boleh dibacakan sesudah berdiri ruku' atau di waktu kapan saja. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.